Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang selanjutnya. Semoga tetap semangat ya. Dan untuk menunjang semangat kalian dan untuk tetap menjaga semangat kalian, materi kita pada hari ini sedikit singkat, padat, dan jelas. Dan semoga ini juga mengurangi beban kalian dalam mencatat. Tapi kalau sudah dikasih kelonggaran seperti ini, jangan sampai nggak dicatat. Tetap harus dicatat, tidak boleh ada yang bolong, oke? Nah, baiklah. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita terima dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian, oke? Baiklah, berdoa mulai. Selesai. Setelah kemarin kita membahas tentang tokoh-tokoh perjuangan perempuan atau yang berjuang untuk membela gender, membela kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Setelahnya kita akan membahas tentang permasalahan yang muncul akibat konflik sosial kemarin atau banyaknya kehidupan sosial, oke? Yang ini permasalahan yang muncul ini dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Masalah sosial itu bisa diartikan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial ini siapa? Ya, masyarakat desa, kemudian masyarakat yang luas lagi ada masyarakat satu kecamatan, satu kabupaten, atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya mereka ada ormas atau organisasi-organisasi lainnya. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari kelompok-kelompok sosial. Kemudian, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan selalu ada di dalam kehidupan. Itu ya. Jadi kembali lagi bahwa masalah yang utama adalah kebutuhan. Apabila kebutuhan mereka tidak tercapai, apabila kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka mereka bukannya seudon ya. Kalau ada orang yang berpikir positif, mungkin mereka bisa mencari cara bagaimana mencari jalan yang benar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi apabila sudah terpenuhi, apabila tidak terpenuhi dan itu sifatnya mendesak, banyak sudah kita ketahui bahwa itu bakal menunjukkan atau mereka bakal melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan kriminal, gitu ya. Nah, faktor-faktor dari penyebab masalah sosial. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Jadi faktor yang sangat berpengaruh. Dan setiap masalah rata-rata pasti belakangnya dibilangnya ada faktor ekonomi. Yang pertama karena tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Makanan, ya siapa orang yang tidak perlu makan ya, makan, minum itu sudah jadi kebutuhan. Kemudian pakaian, jelas, kemudian tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan ini seperti sekarang ini juga dengan beredarnya virus corona seperti ini, yang diperlukan oleh masyarakat adalah jaminan kesehatan. Meskipun corona ini corona ini sangat universal sekali, sangat meresahkan ya. Tapi negara harus bisa memenuhi jaminan kesehatan ini karena dengan terpenuhnya itu juga bakal bisa menjaga kestabilan masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor budaya. Banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Nah, ini bisa menjadi masalah sosial. Kemudian gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing
juga memicu munculnya masalah sosial. Intinya budaya asing yang masuk dan kemudian itu cenderung diterapkan di dalam kehidupan. Banyak yang kita lihat sekarang ya, kalian pasti bisa lah memberikan contoh budaya asing yang masuk ke Indonesia, kemudian itu diadopsi oleh para masyarakat, dan terkadang apabila mereka terlalu fanatis atau terlalu mendewakan budaya mereka sampai lupa dengan budaya di Indonesia sendiri, itu bisa menyebabkan perpecahan. Kalian pasti tahulah contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada faktor biologis. Kurangnya gizi, banyaknya penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Ini masalah lama ya. Kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan yang dinilai kurang layak. Dan kemudian kondisi ekonomi. Lagi-lagi kembali ke faktor ekonomi lagi ya. Kemudian pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Karena apabila pendidik ini juga menunjukkan betapa pentingnya sebuah pendidikan. Pendidikan apabila hak untuk mendapatkan pembelajaran ini terpenuhi, maka itu bisa menunjang atau bisa membantu dalam kondisi ekonomi. Kemudian itu juga mampu mengatasi kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan. Seperti itu. Seperti contohnya mungkin yang sekarang menjabat sebagai Menteri Kesehatan ini kurang maksimal, tapi beliau-beliau itu juga orang-orang yang berpendidikan. Pasti mereka mempunyai rencana-rencana yang itu bakal berguna atau bermanfaat bagi masyarakat nusa dan bangsa. Kemudian yang terakhir ada faktor psikologis. Masalah ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat. Faktor psikologis ya, tingkat stres di dalam pikiran seseorang. Atau mereka tipe-tipe mungkin bagi beberapa orang yang mempunyai tipe-tipe pemikir atau apa-apa semuanya yang dirasakan dalam hidup itu dipikir. Nah, itu bisa menjadi salah satu masalah sosial juga karena kalau beban hidup orang itu terlalu berat, mereka tidak bisa santai untuk menjalani kehidupan. Ya sepaneng uripnya ya, hidupnya itu sepaneng lah. Banyak dilakuin gini, pikiran ngelakuin gini, pikiran. Itu bisa menjadi stres. Oke? Baiklah, hanya dua slide saja, sangat singkat. Dan apabila kalian tulis ini juga bakal tidak menghabiskan satu halaman. Jadi saya mohon untuk tetap ditulis. Karena kemarin saya sambil melihat tugas masih ada beberapa buku yang masih kosong. Catatannya belum dilengkapi. Ya, harus dicatat biar buku PKN-nya penuh. Oke. Baiklah, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.